kalian pernah merasa lelah dengan tekanan di dunia modern? Apakah kalian merasa sulit untuk melepaskan hal-hal yang tidak bisa kalian kendalikan? Jika iya, maka kalian berada di tempat yang tepat. Di video kali ini kita akan belajar tentang Stoikisme, sebuah aliran filsafat kuno yang mengajarkan kita cara hidup lebih tenang dan bahagia. Kamu baik-baik aja kan? Selamat datang kembali di Inti Evolusi. Stoikisme mengajarkan bahwa kita hanya dapat mengendalikan pikiran dan tindakan kita sendiri, dan kita tidak dapat mengendalikan apa yang terjadi di luar diri kita. Dengan memahami hal ini, kita dapat melepaskan diri dari kekhawatiran dan kecemasan tentang hal-hal yang di luar kendali kita. Stoikisme juga mengajarkan bahwa kita harus fokus pada hal-hal yang baik dalam hidup kita, dan bersyukur atas apa yang kita miliki. Sebelum kita mulai, untuk kamu yang ingin mengembangkan diri menjadi pribadi yang lebih baik lagi, silahkan subscribe channel ini, agar kamu tidak ketinggalan inti diri yang akan membantumu menjadi pribadi yang lebih baik. Dengan fokus pada hal-hal positif, kita dapat meningkatkan kebahagiaan dan kepuasan kita. Berikut adalah 7 prinsip stoikisme yang sederhana tapi sangat berpengaruh. 1. Pengendalian diri. Suatu pagi yang mendung, kamu sedang menikmati secangkir teh hangat di teras rumahmu. Tiba-tiba, kucingmu melompat ke meja dan menjatuhkan tehmu. Kamu pasti merasa kesal, marah, atau bahkan merasa seperti harimu akan berakhir. Hal-hal seperti ini memang sering terjadi dalam hidup kita. Ada banyak hal di luar kendali kita, dan kita tidak bisa selalu menghindarinya. Namun kita bisa memilih bagaimana kita menanggapinya. Filsuf Stoik, Seneca, pernah berkata, kita lebih menderita dalam pikiran daripada dalam kenyataan. Artinya, penderitaan kita sering berasal dari cara kita berpikir tentang situasi, bukan dari situasi itu sendiri. Dalam kasus teh yang tumpah, kita tidak bisa mengendalikan tindakan kucing kita, namun kita bisa mengendalikan reaksi kita. Kita bisa memilih untuk marah, kesal, atau bahkan merasa putus asa. Atau, kita bisa memilih untuk tertawa dan menuangkan secangkir teh lagi. Ketika kita menghadapi situasi yang tidak kita kendalikan, penting untuk ingat bahwa kita memiliki pilihan. Kita bisa memilih untuk fokus pada hal-hal yang bisa kita kendalikan, atau kita bisa membiarkan pikiran kita melayang ke hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Jika kita memilih untuk fokus pada hal-hal yang bisa kita kendalikan, kita akan lebih cenderung merasa bahagia dan puas. Kita akan menyadari bahwa kita memiliki kekuatan untuk membuat perbedaan dalam hidup kita, bahkan ketika hal-hal di luar kendali kita. Berikut adalah beberapa tips untuk membantu kamu mengendalikan diri dalam menghadapi situasi yang tidak kamu kendalikan. Berhenti dan tarik napas dalam-dalam. Ini akan membantu kamu menenangkan pikiran dan tubuh kamu. Fokus pada hal-hal yang bisa kamu kendalikan. Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki situasi? Lepaskan pikiran-pikiran tentang hal-hal yang tidak bisa kamu kendalikan. Jika kamu terus memikirkan hal-hal ini, kamu hanya akan membuat diri kamu menderita. Dengan mempraktikkan tips-tips ini, kamu akan belajar untuk lebih mengendalikan diri dan menghadapi situasi yang tidak kamu kendalikan dengan cara yang lebih positif. 2. Merangkul momen sekarang. Di era digital yang serba cepat ini, seringkali sulit untuk tetap fokus pada saat ini. Kita dibombardir dengan informasi dan tugas. Pikiran kita sering melayang ke masa lalu atau masa depan. Namun, penting untuk sesekali berhenti dan menghargai momen sekarang. Marcus Aurelius, seorang kaisar Romawi dan filsuf Stoik, pernah berkata, jangan biarkan masa depan mengganggumu, karena kamu akan sampai di sana jika kamu merawat masa kini. Ungkapan ini mengingatkan kita bahwa kita hanya bisa hidup di saat ini. Masa lalu telah berlalu, dan masa depan belum tiba. Satu-satunya hal yang nyata adalah saat ini. Ketika kita fokus pada masa lalu atau masa depan, kita kehilangan kesempatan untuk menikmati momen sekarang. Kita mungkin merasa cemas tentang apa yang akan terjadi, atau kita mungkin menyesali apa yang telah terjadi. Namun, ketika kita hadir, kita dapat menghargai keindahan dunia di sekitar kita. Merangkul momen sekarang adalah keterampilan yang membutuhkan latihan. Namun,
semakin kamu melakukannya, semakin mudah itu terjadi. Ketika kamu mulai menghargai momen sekarang, kamu akan menemukan bahwa hidup menjadi lebih memuaskan dan bermakna. 3. Terimalah perubahan sebagai bagian dari hidup. Perubahan adalah hal yang alami. Alam semesta terus berubah, dari pergantian musim hingga gerakan planet. Begitu pula kehidupan kita. Kita mengalami perubahan dalam pekerjaan, hubungan, dan bahkan diri kita sendiri. Namun, seringkali kita menolak perubahan. Kita takut akan yang tidak diketahui, dan kita lebih suka hidup dalam zona nyaman kita. Menolak perubahan hanya akan membuat kita menderita. Seperti yang dikatakan Epictetus, bukan apa yang terjadi pada kamu, tetapi bagaimana kamu bereaksi terhadapnya. Kita tidak dapat mengendalikan apa yang terjadi pada kita, tetapi kita dapat mengendalikan bagaimana kita bereaksi terhadapnya. Ketika kita menghadapi perubahan, penting untuk menerimanya. Kita tidak perlu menyukainya, tetapi kita harus menerimanya sebagai bagian dari kehidupan. Alam hidup adalah evolusi. Kita terus berkembang dan berubah. Setiap perubahan, baik besar maupun kecil, adalah kesempatan untuk tumbuh. Jadi, saat kamu dihadapkan pada perubahan, jangan menolaknya. Terimalah sebagai bagian dari kehidupan, dan lihatlah sebagai kesempatan untuk tumbuh dan berkembang. 4. Lepaskan validasi eksternal. Di dunia yang serba digital ini, kita dibanjiri oleh validasi eksternal. Dari likes di media sosial hingga komentar di postingan, kita seringkali mencari persetujuan dari orang lain untuk merasa baik tentang diri kita sendiri. Namun, validasi eksternal ini bisa menjadi bumerang. Ketika kita bergantung pada orang lain untuk memberi kita nilai, kita menjadi rentan terhadap kekecewaan dan perasaan tidak berharga. Filsuf Stoik Epictetus pernah berkata, manusia tidak begitu khawatir dengan masalah nyata sebanyak dengan kecemasan yang dibayangkan tentang masalah nyata. Kata-kata ini mengingatkan bahwa kita seringkali lebih khawatir tentang apa yang orang lain pikirkan tentang kita daripada apa yang sebenarnya terjadi. Ketika kita melepaskan validasi eksternal, kita dapat mulai hidup dengan lebih bebas dan penuh damai. Kita tidak lagi bergantung pada orang lain untuk memberi kita nilai, dan kita dapat fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup. Ingatlah, kamu adalah hakim dan juri bagi diri kamu sendiri. Nilai kamu tidak ditentukan oleh orang lain, akan tetapi nilai kamu ditentukan oleh kamu sendiri. 5. Menghargai siklus alami kehidupan. Kehilangan adalah bagian alami dari kehidupan. Kita semua pernah mengalaminya, baik itu kehilangan barang, kehilangan orang yang dicintai, atau kehilangan kesempatan. Kehilangan bisa menyakitkan dan sulit untuk diterima. Namun, jika kita bisa memahami siklus alami kehidupan, kita bisa belajar untuk menghargai kehilangan dan menemukan makna di dalamnya. Marcus Aurelius, seorang filsuf Stoik, pernah berkata, kehilangan tidak lain hanyalah perubahan, dan perubahan adalah kegembiraan alam. Kata-kata ini mengingatkan kita bahwa segala sesuatu di alam semesta selalu berubah. Pohon-pohon menggugurkan daunnya di musim gugur, tetapi daun-daun itu akan tumbuh kembali di musim semi. Demikian pula, kehidupan kita juga penuh dengan perubahan, baik yang kita inginkan maupun yang tidak kita inginkan. Kehilangan bisa menjadi kesempatan untuk pertumbuhan dan perubahan. Ketika kita kehilangan sesuatu, kita dipaksa untuk beradaptasi dengan dunia yang berubah. Kita juga didorong untuk menghargai hal-hal yang masih kita miliki. Stoikisme adalah filsafat yang mengajarkan kita untuk menerima kenyataan apa adanya. Stoikisme mengajarkan kita untuk tidak melekat pada apa yang sudah ada, karena segala sesuatu di dunia ini bersifat sementara. Sebaliknya, Stoikisme mengajarkan kita untuk hidup sepenuhnya, mencintai dengan mendalam, dan melepaskan dengan anggun. Setiap matahari terbenam, pada akhirnya memberi jalan bagi matahari terbit. Begitu pula, setiap kehilangan, pada akhirnya akan membawa kita ke awal yang baru. Jika kita bisa memahami siklus alami kehidupan, kita bisa belajar untuk menghargai kehilangan dan menemukan makna di dalamnya. 6. Menemukan peluang dalam kesulitan. Kehidupan penuh dengan tantangan. Kita semua pernah mengalaminya, baik itu tantangan kecil maupun besar.
Tantangan bisa berupa hal-hal yang tidak kita inginkan, seperti kehilangan pekerjaan, putus cinta, atau sakit. Tantangan juga bisa berupa hal-hal yang kita inginkan, seperti mengejar cita-cita atau memulai bisnis baru. Mudah untuk mengeluh tentang tantangan dan berharap hidup sedikit lebih mudah. Namun, jika kita bisa mengubah sudut pandang kita bisa melihat tantangan sebagai peluang untuk pertumbuhan. Seperti yang dikatakan Seneca, seorang filsuf Stoik, kesulitan memperkuat pikiran seperti halnya kerja memperkuat tubuh. Ketika kita menghadapi tantangan, kita dipaksa untuk keluar dari zona nyaman kita dan mengembangkan kekuatan baru. Kita juga belajar untuk menjadi lebih tangguh dan adaptif. Misalnya, jika kita kehilangan pekerjaan, kita bisa belajar untuk menjadi lebih mandiri dan kreatif. Jika kita putus cinta, kita bisa belajar untuk menjadi lebih kuat dan mandiri. Jika kita sakit, kita bisa belajar untuk lebih menghargai kesehatan dan hidup. Setiap kesulitan membawa pelajaran, potensi pertumbuhan. Jika kita bisa melihat tantangan sebagai peluang, kita bisa menjadi orang yang lebih kuat dan tangguh. Pengusaha seperti Anda sedang bersiap untuk jalankan bisnis. Tantangan sebagai peluang, kita bisa menjadi orang yang lebih kuat dan tangguh. 7. Kekayaan batin lebih penting dari kekayaan materi. Di era media sosial, kita dikelilingi oleh citra-citra kekayaan materi. Orang-orang memamerkan barang-barang mewah mereka, dari mobil dan rumah mewah hingga pakaian dan perhiasan bermerek. Hal ini dapat membuat kita merasa bahwa kita tidak cukup kaya atau sukses. Namun, para filsuf Stoik mengajarkan bahwa kekayaan sejati bukanlah tentang materi. Kekayaan sejati adalah tentang kekayaan batin. Kekayaan batin adalah tentang kepuasan jiwa, kekayaan pengalaman, dan harta kenangan. Kekayaan materi dapat memuaskan kebutuhan dasar kita, seperti makanan, tempat tinggal, dan pakaian. Namun, kekayaan materi tidak dapat memberikan kita kepuasan batin yang sejati. Kekayaan materi dapat hilang atau dicuri. Kekayaan materi juga dapat membuat kita menjadi serakah dan tidak bersyukur. Kekayaan batin, di sisi lain, tidak dapat hilang atau dicuri. Kekayaan batin berasal dari dalam diri kita. Kekayaan batin dapat memberikan kita kepuasan, kebahagiaan, dan kedamaian. Berikut adalah beberapa cara untuk menumbuhkan kekayaan batin. Nilai pengalaman lebih dari materi. Fokuslah pada pengalaman yang kamu miliki, bukan pada barang-barang yang kamu miliki. Luangkan waktu untuk orang-orang yang kamu cintai. Nikmati alam, dan lakukan hal-hal yang kamu sukai. Bersyukurlah atas apa yang kamu miliki. Luangkan waktu untuk menghargai semua hal baik dalam hidupmu. Fokuslah pada hal-hal yang kamu syukuri, bukan pada hal-hal yang kamu inginkan. Bantu orang lain. Membantu orang lain adalah cara yang bagus untuk meningkatkan kekayaan batinmu. Membantu orang lain membuat kita merasa lebih baik tentang diri kita sendiri dan lebih terhubung dengan dunia di sekitar kita. Kekayaan materi mungkin menarik, tetapi kekayaan batinlah yang lebih penting. Kekayaan batin dapat memberikan kita kepuasan, kebahagiaan, dan kedamaian. Jika kita ingin hidup yang lebih bahagia dan bermakna, kita harus fokus pada menumbuhkan kekayaan batin kita. Mulailah meluangkan waktu untuk menerapkan 7 prinsip tersebut setiap hari. Dengan praktik yang rutin, kamu akan mulai melihat manfaat dalam hidup kamu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga kamu baik-baik saja.